Oke, udah on ini kamera, bang, bang. Oh, oke, udah on. Oke. Ini mau ngapain ya? Sabar. Oh, oke. Perkenalkan, nama saya Gleno Adoptif Purba. Saya dari kelas 10-6. Di sini saya mau ngapain saya di sini ya? Sabar, pikirkan dulu ya, guys. Oh, di sini saya akan membuat tugas bahasa Indonesia yang yaitu membuat video stand up comedy berdurasi minimal 3 menit. Oke? Nah, tema yang saya bawakan kali ini tentang Ahmad Sahroni si tampan maut. Oke, cocok enggak lah. Kayak mana cocok kayak gitu. Kalau orang ini. Oke. Jadi tema yang saya bawakan ini belum saya tentukan. Tetapi tema yang saya bawakan sudah saya tentukan. Yang paham-paham aja lah tentang itu ya kan. Ya TTA yang aja lah ya kan. Oke, tema yang saya bawakan itu ada di sini. Nampak? Pakai mata nampak? Oke, nampak kan? Udah gitu aja. Jangan lupa kalian ya sayang, like, comment, share, dan subrek ya, biar berkembang akun ini ya kan, oke? Itulah, sekali lagi sayang, jangan lupa like, comment, subscribe, like, comment, share, dan subrek channel ini ya kan, oke? Dadah sayang, oke? Kecupannya dulu bang sekali bang, oke? Dadah sayang. Woi, halo, gimana kabarnya semua? Sehat? Aman? Gimana sehatnya? Oke. Berdirinya saya di sini, saya mau membahas tentang lembaga paling rajin masuk berita. Tebak apa itu? Ya, DPR. Lembaga ini sangat masuk berita bukan karena prestasinya, tapi karena dramanya yang sangat menjengkelkan bagi rakyatnya. Nah, eh, ada satu drama yang belakangan ini telah terjadi kan, itu tentang drama yang diciptakan oleh Ahmad Sahroni si tampan laut. Nah, dia mengatakan bahwa rakyat Indonesia yang ingin menghapuskan DPR itu adalah orang tolol. Paham lah kalian itu, udah pernah kalian tonton videonya ya kan, cuplikannya ya kan. Baru saya itu sedikit menjengkelkan melihat para DPR lainnya. Mereka itu hanya haus validasi, bukan. Mereka itu seharusnya kan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Namanya perwakilan rakyat kan harus mewakilkan suara-suara rakyat ya kan. Jadi dewan-dewan sekarang ini otaknya ke duit aja gitu, paham kan? Harus validasi gitu ya kan. Tapi kadang rakyat pun bingung mana yang harus diwakili ya kan. Baru saya pernah menonton sidang DPR di TV. Wah, ramai sekali guys. Tapi ramai yang bukan ramai karena yang datang. Ramai yang bolos, banyak kursi-kursi yang kosong. Tapi gitu-gitu gajinya penuh guys. Gajinya penuh teman-teman. Gajinya itu kan satu hari 3 juta. Saya kadang berpikir kayaknya cuman DPR di Indonesia yang bolos itu dia aspirasi kan. Namanya pun juga Dewan Perwakilan Rakyat. Masa cuman sidang aja pun bolos? Kayak mana itu pikirannya kan guys. Udah gitu gajinya 3 juta ya sehari. Gila kali itu kan. Enak kali lah kayaknya dia itu hidupnya kan. Apa rakyat yang di bawah-bawah ini 1 juta pun belum tentu 1 bulan. Itulah kayak kalian bayangkan. Orang itu berpoya-poya memakan uang rakyat yang sudah membayar pajak kepada negara gitu kan. Tapi mereka mengkorupsikan dan mengatakan rakyat-rakyat yang ingin menjatuhkan atau menghapuskan DPR itu orang-orang tolol. Dan ada salah satu orang perempuan yang mengatakan, dan dia sangat berwenang di negara ini, yang mengatakan bahwa guru itu adalah beban. Mana kayak gitu beban dibilang. Dia bisa jadi kayak gitu karena guru, bukan karena mamanya yang pintar-pintar itu, bukan karena dukun, bukan karena datu, bukan karena yang lain-lain. Pasti karena guru. Tanpa guru kita bisa
mengetahui angka-angka kali-kalian tahap apapun itu kan. Dan mengetahui cara tidak korupsi ya kan guys. Kadang DPR itu kayak sinetron. Kenapa? Ada dramanya, ada twistnya, ada tokoh yang ditanya dulunya oposisi, sekarang koalisi. Kayak, loh, bukannya dulu kamu kritik pemerintah? Tenang. DPR itu pun menjawab, tenang. Itu kan dulu, sebelum ada jabatan ya kan. Dan yang paling seru itu kalau mereka bahas undang-undang. Saat ditanya rakyat, kita udah sosialisasi belum? Kalian tahu apa jawaban DPR? Jawabannya begini, teman-teman. Udah dong lewat YouTube 10 menit lah. Saya berpikiran gitu kan, itu sosialisasi atau iklan skincare? Ya kan? Lebih lucunya lagi pas sidang gitu kan, sidang rapat DPR gitu ya kan. Ada aja anggota DPR yang tidur nyenyak. Tapi kayaknya orang itu sedang memikirkan, sedang bermimpi kesejahteraan rakyat Indonesia di masa depan. Kalau enggak, mereka sedang menyusun rencana ke depannya untuk kesejahteraan rakyat, atau rakyat itu menjadi senang gitu ya kan. Baru mungkin mereka sedang merencanakan sesuatu di bawah alam sadar ya kan. Namanya juga DPR, suka-sukanya tapi gaji lancar ya kan. Tapi saya salut juga sih, anggota DPR itu kan kuat banget. Kenapa? Bayangin, mereka bisa rapat sampai malam. Baru tuh paginya masih sempat wawancara TV. Siangnya konferensi pers gitu kan. Kita yang kerja 8 jam aja masih stres. Mereka kerja 8 jam aja masih sempat bikin konten klarifikasi. Dan saya yakin kalau DPR bikin reality show yang berjudul tentang keeping up with the komisi, pasti lucu kali guys. Kenapa? Ada eliminasi tiap rapat, yang bolos lebih dari 3 kali pindah ke sinetron sebagai pemain pengganti. Ya kan? Cocok. Kayak mana perasaan kalian? Cocok kan kawan-kawan? Cocok kan? Tapi ya biarlah, mau bagaimanapun mereka tetap wakil rakyat ya kan. Kita doain aja semoga wakil kita benar-benar wakil rakyatnya kita ini ya kan. Dan semoga suatu hari gitu, kalau rakyat tidur nyenyak itu bukan karena pasrah, tapi karena yakin bahwa DPR itu kerja. Sekian dari saya, makasih. Ingat, kalau kamu kecewa sama DPR, jangan cuma nyinyir di medsos. Nyoblos lagi nanti yang benar ya. See you next time guys. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Dadah. Sekali lagi. Dadah guys. Saya Glenn Purba izin pamit. Dadah.